tijd. De aftrap wil ik sowieso zo snel mogelijk op die andere helft hebben. Maar zeker na een tegengoal. Dan moet hij eigenlijk ergens op de punt 16 van de tegenstander. Buat timnas saya selalu siap, walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga. Ketegangan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas. Timnas Indonesia bersiap menyambut laga besar dan keputusan-keputusan penting mulai diumumkan. Berikut rangkuman fakta-fakta panas dari skuad Garuda. Langkah awal selalu menentukan arah perjalanan dan kali ini Patrick Kluivert tak main-main. Ia resmi memanggil 32 pemain untuk membela Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja yang masuk daftar dan bagaimana strategi besar menghadapi raksasa Asia seperti Cina dan Jepang. Dalam daftar kali ini, sejumlah pemain andalan yang selama ini menjadi tulang punggung timnas tetap menjadi pilihan utama. Nama-nama seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand kembali mengisi daftar yang dirilis PSSI. Meski begitu, ada juga beberapa perubahan menarik yang cukup menyita perhatian. Berikut daftar lengkap 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni. Di posisi penjaga gawang ada Martin Pals, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya. Di lini bek tengah, timnas diperkuat oleh JIZ, Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Max Hilgers. Untuk posisi gelandang tengah ada Tom Hai, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joy Palupesi, dan Nathan Joeon. Di sektor bek sayap kanan dan winger ada Yaakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Reinders, serta Asnawi Mangku Alam. Sementara di bek sayap kiri dan winger ada Yance Sayuri, Calvin Verdong, Dean James, Saina Patinama, dan Pratama Arhan. Dan di lini depan, tim Garuda diperkuat oleh Remeni, Egy Maulana Fikri, Rafael Strike, Stefano Lillipali, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. Namun, ada satu nama yang tiba-tiba jadi perbincangan. Ragnar Oratmangun, absennya dari daftar pemain memicu tanda tanya publik. Untungnya, PSSI segera angkat bicara. PSSI lewat anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga mengungkap penyebab Ragnar Oratmangun tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi terkini sang pemain. Sayangnya, nama Ragnar tidak tertera dalam daftar tersebut. Absennya awak haji jadi pertanyaan di kalangan warganet yang ramai-ramai menulis komentar di akun Instagram @timnasindonesia. Arya lalu menjelaskan Ragnar memang harus absen kali ini. Faktor kesehatan sang pemain menjadi pertimbangan utama pelatih Patrick Kluivert. Ragnar tidak dipanggil karena lagi sakit, kata Arya saat dikonfirmasi Okezon Minggu 18 Mei 2025. Sebelumnya, pelatih FC Vidender Vincent Evrard mengungkapkan Ragnar terjangkit virus. Namun demikian ia tidak memberikan rincian virus apa yang menginfeksi pemain berusia 27 tahun tersebut. Setelah PSSI mengklarifikasi absennya Ragnar Oratmangun, perhatian langsung tertuju pada siapa penggantinya. Banyak yang menduga darah muda seperti Beckham Putra akan mengisi kekosongan itu. Tapi Kluivert punya pandangan berbeda, ia justru menunjuk Stefano Lillipali. Karena melihat tempat kelahiran Lillipali, keputusan Kluivert memberinya comeback memang masuk akal. Namun pemain berusia 35 tahun itu sudah tak membela timnas selama hampir 2 tahun. Saat ia menjalani musim terbaik dengan membawa Borneo FC menjuarai Liga 1 reguler 2023-2024, padahal pelatih sebelumnya Sinteyong enggan memanggilnya. Pemanggilan Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Lillipali berpotensi tampil di laga kompetitif sejak kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022. Situasi berbeda dialami Beckham Putra yang menjalani musim gacor bersama Persib Bandung. Di Liga 1 2024-2025, Lillipali hanya mencetak 5 gol untuk Borneo FC, sedangkan Beckham sudah mengoleksi 6 gol buat Persib. Statistik Beckham musim ini yaitu 7 gol dan 3 assist dalam 33 laga di Liga 1 dan Liga Champions Asia 2. Dan tentunya itu target saya ke depan bisa masuk timnas Indonesia, kata Beckham Putra. Menghadapi 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert memilih pemain matang.
Kelak pada jeda internasional September yang hanya diisi laga uji coba, fans bisa berharap Kluivert memberi lebih banyak tempat pada muka baru. Namun bukan hanya soal siapa yang dipanggil, tapi juga bagaimana mereka akan bermain. Di balik strategi skuad Garuda terselip nama Alex Pastor, sang arsitek taktik yang mulai menyusun pola permainan Indonesia dengan penuh perhitungan. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor begitu mendetail terkait rencana taktik yang bakalan diterapkannya nanti. Ia pun bilang kalau bisa saja Indonesia pakai formasi 5-3-2 yang tak melulu bertahan. Alex Pastor pun sudah beberapa kali ancang-ancang terkait rencana strategi yang bakalan diterapkan bersama timnas Indonesia. Apalagi dia diprediksi akan menjadi otak di jajaran tim kepelatihan. Saya melihat diri saya sebagai ahli strategi. Saya pastinya ingin menang di setiap pertandingan. Kami ingin memenangkan sebanyak mungkin bola di kotak 16 meter lawan dan sesedikit mungkin terjadi hal yang sama di kotak penalti kami. Jika bicara tentang total football, maka itu harus melihat dulu pemain yang Anda punya. Siapa lawannya tergantung situasi pertandingan. Saya lebih banyak berorientasi pada kemenangan. Jika itu berarti harus menurunkan formasi 901 untuk menang, saya akan melakukannya, kata Alex Pastor dikutip dari kanal YouTube Levionsa TV. Alex Pastor juga menyebut kalau timnas Indonesia bisa saja memainkan banyak pemain belakang dalam formasi 5-3-2. Namun menurutnya kalau formasi itu tak melulu main bertahan. Itu hanya asumsi yang saya benci. Jika Anda bermain dengan 5-3-2 yang selalu dilihat sebagai formasi yang sangat defensif, tetapi itu bergantung pada bagaimana Anda mengeksekusi taktiknya, pungkasnya. Menariknya, kekuatan timnas Indonesia tak hanya membuat publik dalam negeri penasaran, tapi juga lawan. Media Cina mulai menyentil keras kehadiran pemain diaspora di skuad Garuda. Media Cina 163 menyoroti deretan pemain diaspora di dalam skuad Garuda yang kurang cemerlang di klubnya masing-masing, meskipun rata-rata mereka berkiprah di Eropa. Perlu diketahui, meski tim Indonesia sudah mendatangkan pemain-pemain naturalisasi di segala aspek, sejumlah besar pemain yang bermain di Eropa tidak bisa mendapatkan menit bermain yang stabil di klub tersebut. Demikian laporan 163.com dikutip TV One News Minggu 18 Mei 2025. Media asal Cina tersebut mencontohkan kepiawaian Zainab Patinama yang tidak begitu cemerlang saat bercokol di KSE Open di Liga Belgia. Selain Zainab Patinama, nama Rafael Struijk juga menjadi sorotan akibat kurang mendapat menit bermain di Brisbane Roar yang berlaga di Liga Super Australia. Sandy Walsh yang sebelum berlaga di Liga Belgia kini harus merasakan nasib terus menjadi penghangat di bangku cadangan klub asal Jepang, Yokohama F. Marinos. Meski bek kiri Dean James yang mengalami cedera otot telah pulih, ia baru bermain sebagai pemain pengganti di Eredivisie baru-baru ini dan dalam kondisi yang cukup baik. Lanjut media Cina 163 itu. Tak ayal, seluruh pemain timnas Indonesia menjadi pantauan bagi pelatih Cina Branko Ivankovic yang sudah fokus mempersiapkan tim Dragons untuk membekukan anak asuhan Patrick Kluivert.